Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan mekanis ke dalam sifat probiotik bakteri asam laktat yang terkait dengan produk susu fermentasi etnis. Penulis jurnal Tamogna Ghosh, Arun Beniwal, Anupama Semual, dan Naven Kumar Navani. Disusun oleh Mujahid Fala, NIM 19511244027. Abstrak. Mikroba usus dan metabolitnya menjaga kesehatan dan homeostasis inang dengan berkomunikasi dengan inang melalui berbagai faktor biokimia dan fisik. Mengubah gaya hidup, asupan kronis makanan yang kaya karbohidrat olahan dan lemak telah menyebabkan dibiosis usus dan penyakit berbasis gaya hidup lainnya. Dengan demikian, suplementasi dengan probiotik telah mendapatkan popularitas sebagai bioterapi untuk meningkatkan kesehatan usus dan mengobati gangguan. Penelitian menunjukkan bahwa organisme probiotik meningkatkan kesehatan pencernaan, imunomodulasi, pembentukan zat gizi mikro, dan pencegahan kanker. Pengantar. 1 abad yang lalu, Eli Mechnikov mengamati peran menguntungkan susu fermentasi bagi kesehatan petani Bulgaria dan mempostulatkan efek positif dari mikrobiota terpilih pada gastrointestinal kesehatan penduduk desa karena asupan susu asam atau fermentasi harian. Susu fermentasi, asam laktat, asam asetat, rasa, peningkatan asam amino, metabolit, asam lemak esensial, dan deteksifikasi metabolit tidak diinginkan. Karakteristik susu fermentasi alami tergantung pada ketersediaan susu di daerah masing-masing. Namun, susu fermentasi seperti zir, kat, zabadi, laban, rayep, dan subat dari Afrika Utara, Maroko, dan Asia Barat Tengah negara. Ergo dari Ethiopia, Amasi dari Zimbabwe, Roub dari Sudan, Curpi, Mohi, Pilu, Somar, dan Soyu dari wilayah Himalaya, dan Vimzok dan Langf dari Swedia memiliki karakteristik fermentasi yang sama. Produk-produk ini sangat utama didominasi oleh bakteri asam laktat mesofilik yang lebih rendah pH, meningkatkan sifat sensorik, menghambat pembusukan bakteri lainnya. Produk susu fermentasi juga dikenal sebagai produk susu berbudaya, adalah makanan susu yang telah difermentasi oleh konsorsium bakteri asam laktat yang bertanggung jawab untuk mengental atau susu asam. Lactobacillus, Lactococcus, Leucanostok, Pediococcus, Bacillus, Propionibacterium, Bifidobacterium. Lactobacillus menunjukkan aktivitas antibakteri dengan produksi bakteriosin, mengurangi peradangan pada sel-sel epitel usus, mengurangi kadar kolesterol dalam serum, menghasilkan IPS yang dikenal sebagai kefiran, mengurangi kolesterol LDL dan trigliserida pada pria. Lactococcus menghasilkan peptidase yang meningkatkan rasa dan aroma keju, menunjukkan aktivitas tinggi depeptidase terkemuka untuk aktivitas enterolitik. Produk Perius etnis dalam kesehatan gastrointestinal. Mikrobioma usus manusia terdiri dari semua yang hidup mikroorganisme yang ada dalam kaitannya dengan usus manusia, termasuk bakteri, archaea, eukariota, dan virus sel-sel lain dari epitel yaitu sel goblet dan panet yang mendukung fungsi berkontribusi sebagai bagian dari kekebalan bawaan sistem.
Dalam uji klinis acak, konsumsi keju probiotik yang mengandung L-rhamnosus HN001 dan L-acidophilus oleh sukarelawan tua mengubah mikrobiota usus, menurunkan jumlah Clostridium difficile dan meningkatkan LGA konsentrasi dibandingkan dengan keju yang dikonsumsi tanpa probiotik. Ada dua peptida antimikroba utama yang diproduksi oleh sel epitel usus dalam cairan usus, disebut sebagai defensin dan catelicidins. Dalam studi yang sama, bakteri probiotik diinduksi peningkatan ekspresi manusia defensin 2 dan defensin 3. Firmicutes and Bacteroides, perkumpulan yang dominan komunitas yang hadir pada individu yang sehat, sedangkan selama di biosis usus pada pasien IBD. Tingkat perubahan komunitas dominan dan ekspansi di tingkat keluarga Enterobacteriaceae telah diamati. Penyakit kardiovaskular, penyebab ancaman serius bagi manusia hidup, karena lebih dari 17 juta orang meninggal karena penyakit ini pada 2015. Studi epidemiologi yang berbeda dilakukan dalam 2 dekade terakhir telah mengkonfirmasi korelasi antara penyakit kardiovaskular dan kolesterol total. Atribut anti kanker dari produk susu berfermentasi dan mikrobiota asosiasinya. Perubahan atau gangguan di lingkungan usus memiliki efek yang jelas tentang perkembangan kanker. Penduduk asli usus memiliki negatif berpengaruh pada metabolisme dan prognosis kanker. Probiotik telah terbukti mempengaruhi berbagai tahap metastasis seperti adesi seluler, invasi, dan intravasasi, pemeliharaan dari lingkungan mikrotumor, dan homeostasis sel induk kanker. Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap antiproliferasi kefir. Kefir, susu fermentasi asli yang populer produk dari Asia Barat, terdiri dari beragam kelompok laktat, bakteri asam, dan ragi. Baik kefir dan ekstrak sel bebas kefir dapat mengatur ekspresi berbagai gen yang terlibat di dalam apoptosis dan kemampuan bertahan hidup dalam sel kanker KCO2 dan HT29. Kefir dapat menghentikan siklus sel dalam fase G2 dan menyebabkan kematian sel. Menggunakan studi real-time dan Western blot, penulis menunjukkan kefir itu dapat berhasil mengurangi transformasi pertumbuhan faktor dalam garis sel HT29 yang penting untuk proliferasi sel. Kefir juga meningkatkan BCL2 rasio yang mendukung efek pro-apoptik ekstrak. Namun, yang lain studi menunjukkan bahwa ekstrak bebas sel kefir ditampilkan anti-efek metastasis pada karsinoma paru-paru dan sel melanoma. Penelitian mikrobiom. Kemajuan terbaru dalam sequencing generasi berikutnya, pendekatan telah sepenuhnya mengubah penelitian mikrobioma usus. Studi omik telah memfasilitasi para peneliti untuk mengeksplorasi in situ mikrobiom, baik mikroba temporal maupun spasial. Kompleks masyarakat menargetkan studi fenotip untuk mengeksplorasi potensial peran dalam kesehatan manusia. Populasi di dunia telah dianalisis bahwa genom bakteri dari sampel rongga mulut, kulit, vagina, dan feses dari 32 negara. Metagenomik hampir 9.500 orang menyusun 154.723 genom mikroba baru pada 5.000 spesies. 77% ditemukan belum dijelajahi. Thank you. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.